Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatma Zelia Muni dengan NPM C1C023115. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan lanjutan 1 dari buku Dwi Martani, yaitu tentang transaksi antar entitas induk dari entitas anak, penjualan persediaan, dan jasa. Di dalam bab ini kita akan belajar tentang eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Kemudian ada transaksi penjualan persediaan, ada transaksi penjualan jasa. Nah, di eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak ini akan kita pelajari transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Kemudian ada pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Kemudian yang di transaksi penjualan persediaan itu kita akan mempelajari tentang dampak terhadap entitas induk dan jurnal eliminasinya. Dan ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Itu semua akan kita pelajari di bab 5 ini. Nah, di sini antara entitas induk dan entitas anak itu berarti di sini ada dua perusahaan yang mana sama-sama saling beroperasi. Entitas induk yang beroperasi dengan kegiatannya dan entitas anak yang beroperasi dengan kegiatan operasionalnya. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan dari dua perusahaan ini, entitas induk dan entitas anak ini, bahwasanya kedua perusahaan itu terlibat dalam transaksi. Contoh misalnya ya, PT Astra Auto Parts Tbk yang merupakan produsen komponen otomotif menjual sebagian besar produknya, yaitu PT Astra Honda Motor yang juga anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Contohnya juga mungkin PT Bogasari dan PT Indofood, di mana antara dua perusahaan ini, PT Bogasari dan PT Indofood, yang PT Bogasari itu kan menjual tepung. Dia tidak menutup kemungkinan dia kan menjual tepungnya dengan PT Indofood untuk dijadikan bahan baku pembuatan mie. Nah, jadi dari entitas anak dan entitas induk dan entitas anak ini terjadi transaksi seperti jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Nah, seringkali entitas anak ini menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Nah, misalnya juga ketika entitas induk itu memiliki kepemilikan saham entitas anak itu sebesar lebih dari 50%, maka entitas itu sudah wajib menyusun terkait laporan konsolidasian. Padahal kita tahu entitas anak dan entitas induk itu merupakan entitas tunggal. Nah, dan dapat kita lihat dalam PSAK 65 atau PSAK PSAK 65, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha itu. Nah, bisa kita lihat di halaman 138 di buku Dwi Martani yang ini. Sini. Tidak nampak ya. Di sini ada transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang mana ada transaksi hulu atau yang sering disebut transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Nah,
Contoh transaksi hulu itu adalah misalnya pemberi pinjaman OTPT Palapa ke PT Pembangunan. Yang mana PT Palapa itu merupakan entitas induk dan PT Pembangunan itu merupakan entitas anak. Nah, itu merupakan transaksi hulu, transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sedangkan entitas transaksi hilir, yang mana itu kebalikannya dari transaksi hulu. Yang tadi entitas induk ke entitas anak, sekarang entitas anak ke entitas induk, itu disebut dengan transaksi hilir atau upstream. Contohnya adalah transaksi hilir itu penjualan tenaga listrik dari PT Indonesia Power ke PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Nah, dari tadi kan hulu itu dari induk ke anak dan hilir anak ke induk. Nah, ada juga dari entitas anak sesama ke entitas anaknya. Entitas anak A ke entitas anak B gitu, antara gitu kan. Ini disebut dengan transaksi lateral. Nah, itu merupakan transaksi lateral. Jadi ada 3 ya, transaksi hulu, hilir, dan transaksi lateral, yang mana hulu itu anak ke entitas, induk ke anak, dan hilir itu anak ke induk, kemudian sesama anak entitas itu namanya transaksi lateral. Di sini juga ada pentingnya eliminasi antara transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Kan entitas induk itu kan berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Nah, laporan yang dimaksudkan adalah laporan konsolidasian yang mana PSAK 65 atau ada pembaruannya itu mendefinisikan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan usaha yang di dalamnya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak itu disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu entitas induk dan entitas anak itu merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Ingat, entitas anak dan induk itu satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Jadi karena satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan, dia berarti satu laporan keuangan juga. Nah, jadi kita buat laporan keuangan konsolidasian untuk menyatukan itu. Nah, karena entitas induk merupakan satu entitas dan anak itu merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak itu menjadi transaksi di dalam satu entitas yang dampaknya harus dieliminasi. Nah, berarti harus dieliminasi secara penuh tuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban arus kas dalam satu kelompok usahanya itu. Nah, kenapa sih harus dieliminasi? Karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, harus dieliminasi untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan dari entitas induk ke entitas anak. Nah, eliminasi juga harus dibuat ketika persediaan yang diperoleh dari entitas anak itu, dari entitas induk ternyata belum terjual sampai akhir periode. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah transaksi penjualan persediaan. Di sini ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, sini transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak itu merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut yang belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Nah, namun ketika persediaan itu telah dijual, keuntungan atau
kerugian atas penjualan itu akan terrealisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau hilir diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dan entitas anak. Metode ini sering disebut dengan fully adjusted equity method. Kemudian ada dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini kan terkait transaksi jual beli antara entitas induk dan entitas anak yang tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk itu sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Berarti penjualan, beban pokok penjualan, dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi itu harus dieliminasi. Nah, kita masuk ke contohnya nih, dampak terhadap pencacatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Bisa kalian lihat di halaman 140 di buku Dwi Matani. Itu ada contoh, yaitu PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra, yang mana PT Palapa ini merupakan perusahaan induk dan PT Samudra ini merupakan entitas anak. Nah, selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT Palapa ke PT Samudra sebesar 10 juta. Nah, beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PT Palapa terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Nah, bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PT Palapa atas saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020 jika. Nah, di sini ada 3 skenario ya. Skenario 1. Misalnya seluruh persediaan yang diperoleh PT Palapa itu telah terjual seharga 16 juta rupiah. Nah, skenario kedua, yaitu seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa itu belum terjual. Skenario ketiga, yaitu sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh oleh PT Palapa itu telah terjual seharga 12 juta. Jadi seluruh persediaan sudah terjual. Skenario 1, seluruh persediaan telah terjual semuanya. Skenario 2, persediaan itu belum terjual sama sekali. Skenario ketiga, yaitu sudah 75% persediaan itu terjual. Nah, kita ke skenario yang pertama dulu, yaitu seluruh persediaan telah dijual. Nah, tadi kan dari PT Palapa itu mempunyai persediaan itu sebesar 6 juta. Nah, beban pokok penjualan yang dibukukan PT Palapa terkait transaksi adalah 6 juta. Berarti dia mempunyai persediaan di toko di PT Palapa itu adalah sebesar 6 juta. Kemudian dia jual dari PT Palapa ke PT Samudra seharga 10 juta. Di sini kan transaksi penjualannya dari PT Palapa ke PT Samudra 10 juta. Kemudian dari PT Samudra ini dia jual lagi ke perusahaan non-afiliasi, perusahaan lain sebesar 16 juta. Nah, berarti dari situ kita dapat penjualan di PT Palapa. Beban pokok penjualannya kan 6 juta kan, dan penjualan PT Palapa itu 10 juta ke PT Samudra. Kemudian di PT Samudra dia ada beban pokok persediaannya 10 juta, dijualnya 16 juta. Berarti tadi PT Palapa ada laba kotornya sebesar 4 juta dan PT Samudra dapat keuntungan laba kotornya 6 juta. Nah, kalau sebelum konsolidasi berarti penjualannya untuk PT Palapa dan PT Samudra itu adalah 10 juta ditambah 16 juta jadi 26 juta. Dan untuk beban pokok penjualannya itu ada 6 juta ditambah 10 juta jadi 16 juta sebelum konsolidasi. Di sini kita harus mengeliminasi hal ini. Kenapa harus dieliminasi? Karena kan PT Palapa dan PT Samudra itu kan masih satu perusahaan. Jadi pendapatan yang didapat dari penjualannya ini harus dieliminasi.
dengan jurnal eliminasinya penjualan pada beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Berarti penjualannya dieliminasi 10 juta. Jadi untuk penjualan ada di konsolidasinya itu 26 juta dikurang 10 juta, 16 juta. Dan untuk beban pokok penjualannya 16 juta dikurang 10 juta senilai 6 juta. Karena itu adalah jurnal eliminasinya kan tadi penjualan 10 juta pada beban pokok penjualan 10 juta. Kenapa penjualan itu di debit? Biasanya saldo penjualan itu kan dikreditkan. Karena kita mau eliminasi, jadinya kita taruh ke di debit penjualannya. Beban pokok penjualannya juga saldo normalnya kan di debit kan? Karena kita mau eliminasi, kita pindah ke samping. Jadi beban pokok penjualannya 10 juta di kredit. Nah, jadi sini disitulah dampaknya kan. Kemudian untuk skenario kedua, skenario kedua kan seluruh persediaan itu kan belum terjual kan. Nah, keuntungan dari tadi kan dari persediaan PT Palapa itu kan 6 juta dijual ke PT Samudra senilai 10 juta. Situ berarti ada keuntungan 4 juta kan dari PT Palapa menjual ke PT Samudra. Nah, tapi dari PT Samudra ke PT dia nggak jual ke PT lain gitu, non afiliasi nggak ada. Kalau sebelumnya kan dari 10 juta ngejual ke PT lain 16 juta. Jadi dia mendapat keuntungan 6 juta. Dan sekarang dia tidak ada, cuma 4 juta itu keuntungan dari PT Palapa ke PTS. Nah, karena akhir periode persediaan itu masih dimiliki oleh PT Samudra, maka PT Palapa harus mencatat kepenangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan jurnal berikut. Bagian laba atas entitas anak sebesar 4 juta pada investasi pada entitas anak 4 juta di kredit. Transaksi ini merupakan transaksi dulu ya kan tadi kan PT Samudra ke PT Palapa ke PT Samudra itu kan dari entitas induk ke entitas anak. Nah, juga apa sih dampaknya jurnal eliminasi ke skenario kedua ini? Yaitu kan penjualannya tadi di beban pokok penjualannya tadi dari PT Palapa 6 juta yang punya persediaan 6 juta dan penjualannya 10 juta, jadi mendapatkan keuntungan 4 juta. Kemudian untuk PTPS ini belum mendapatkan keuntungan atau persediaan karena dia belum terdapat penjualan ya yang dibukukan. Jadi sebelum konsolidasian penjualan tetap 10 juta, beban pokok penjualan ada 6 juta. Nah, harus dieliminasi. Eliminasinya sebesar 10 juta karena PT Palapa dengan PT Samudra ini kan satu entitas. Jadi harus dieliminasi 10 juta yang didapat itu. Nah, berarti konsolidasiannya 0. Untuk beban pokok penjualannya tuh 6 juta yang harus dieliminasi. Jadi 0 dan persediaannya untuk konsolidasi tetap 6 juta. Karena belum terbeli kan. PT Palapa dan PT Samudra ini kan satu entitas, jadi tetap 6 juta yang dimiliki persediaannya. Nah, untuk jurnal eliminasi yang dibuat untuk skenario kedua ini adalah penjualan di debit sebesar 10 juta dan pada beban pokok penjualan di kredit sebesar 6 juta dan persediaan pada kredit sebesar 4 juta. Oke, lanjut kita ke skenario ketiga. Nah, sebagian persediaan terjual sebesar 75% ya. Nah, berarti persediaannya dia menjual ke
PT Palapa punya persediaan 6 juta, dijualnya ke PT Samudra sebesar 10 juta, PT Samudra jual lagi ke PT non-afiliasi sebesar 12 juta. Kenapa 12 juta? Karena kan tadi cuma 75% yang terjual. Jadi 75% terjual berarti 12 juta. Nah, maka terdapat dari itu terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasikan. Nah, keuntungannya itu sebesar 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena ada dari 6 juta ke 10 juta. Tadi kan ada 4 juta kan? 4 juta ini dikalikan 25%. Jadi keuntungan yang belum terrealisasikan itu 1 juta. Nah, sehingga PTP harus mencatat penangguhannya keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal bagian laba atas entitas anak sebesar 1 juta pada investasi pada entitas anak sebesar 1 juta. Itu mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Kemudian karena transaksi penjualan dalam transaksi ini merupakan transaksi hulu, kan kita pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Nah, sementara itu PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok 7.500.000. Kenapa 7.500.000 ini? Ini didapat dari 75% dikali 10 juta. Keuntungannya yang dibeli dari PTP itu jadi beban pokok penjualannya 7.500.000. Nah, eliminasi dibuat batas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu senilai 10 juta dan keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 1 juta. Dan 1 juta ini dieliminasi dan dengan mengurangi akun pokok persediaan, akun beban penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya sebesar 4.500.000. Kenapa 4.500.000? Karena tadi kan persediaannya ada 6 juta. 6 juta dikali 75% dari persediaan yang dijualnya berarti hanya 9 juta 4.500.000. Nah, bisa lihat sini kan PT Palapa ada beban pokok penjualannya 6 juta dan penjualannya ada 10 juta. Kemudian untuk PT Samudra ada beban pokok penjualan 7.500.000 dan beban penjualannya ada 12 juta. 7.500.000 tadi tahu kan dapat dari mana? Dari 10 juta dikali 75%. Jadi sebelum konsolidasi itu penjualan untuk entitas ini ada 22 juta dan beban pokok penjualannya ada 13.500.000. Sini ada persediaan sisanya 2.500.000 ya. Karena kan belum semuanya yang terjual kan, baru 75% yang terjual. Jadi di eliminasi itu ada 10 juta dan penjualan 10 juta, beban pokok penjualan 9 juta dan persediaannya 1 juta. Itu tadi dari Jadi untuk konsolidasiannya penjualannya ada 12 juta, beban pokok penjualannya 4.500.000 dan persediaannya 1.500.000. Jurnal eliminasinya gimana? Karena tadi penjualan dieliminasi jadinya dari kredit kita pindahkan ke debit jadi sebesar 10 juta. Beban pokok penjualannya dari debit kita pindahkan ke kredit jadinya 9 juta dan persediaannya 1 juta. Jadi jurnal ini misalnya penjualan 10 juta pada beban pokok penjualan 9 juta ada persediaan 1 juta. Nah, tadi sudah kan kita menganalisis scanner 1, scanner 2, dan scanner 3. Selanjutnya ada transaksi hulu penjualan persediaan. Kita ada contoh 5.2 di halaman 144. Itu ada tabel 5.4 yaitu neraca saldo per 31 Desember 2020. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada ininya. Di sini kita buat dari informasi tambahannya laporan konsolidasiannya. Di
Di sini nomor 1 ada PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020. Berarti PT Nusantara ini adalah induknya, entitas induk, dan PT Andalas adalah entitas anak. Nah, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Aku minum dulu ya. Haus. Oke. Yaitu 900 juta. Kemudian nilai wajar kepentingan non pengendalinya itu sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Ini berarti dapat 900 jutanya ini dari itu ya, saham biasa untuk PT Andalas sebesar 800 juta ditambah saldo laba PT Andalas ini di kredit ya, ada 400 juta. 800 juta ditambah 400 juta itu ada 1,2 M. Berarti dia kan itu merupakan nilai ekuitas perusahaan PT Andalas ini kan ada 1,2 M. Tapi kan dia membeli kepemilikannya sebanyak 75%. Berarti 1,2 M itu dikalikan dengan 75%, hasilnya 900 juta. Jadi bisa kita sampulkan PT Nusantara dan membeli apa namanya pembelian saham sebesar 75% itu sesuai dengan nilai tercatat ekuitasnya sehingga tidak ada goodwill dalam transaksi ini. No goodwill. Kemudian yang kedua, kan nilai nomor 1 tadi nilai wajar kepentingan non pengendalinya itu 300 juta. Ini dimiliki oleh pemilik saham lain kepentingan non pengendali. Kemudian selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan pelaporan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Tapi dari mana ini 200 jutanya? Nah, 200 juta ini perolehan laba PT Andalasnya ya. Itu kemudian ada pembagian dividen seperti bisa dilihat di sini. Pembagian dividen sebesar 200 juta. Kemudian informasi tambahan yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Berarti dia mengalami keuntungan 60 juta. Nah, untuk informasi tambahan keempat, sampai 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Karena kita pakai metode equity, anak perusahaan laba akan menambah investasi jika untung, dan kebalikannya kalau rugi akan mengurangi investasi. Kita membuat prosedur konsolidasi tahun pertama tahun 2020, yaitu PT Nusantara pada tanggal 1 Januari 2020 itu mencatat di jurnalnya ada kan dia membeli saham ya dari saham PT Andalas. Berarti investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan di debit, dan pada kredit kas 900 juta. Berarti investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. Kemudian yang kedua yaitu 31 Desember 2020.
kan PT Andalas melaporkan ada perolehan laba sebesar 200 juta. Berarti karena dia mendapatkan laba, ini berarti menambah investasinya dari perusahaan PT Nusantara. Karena 200 juta berarti karena kita cuma membeli 25%, 200 juta dikali 25% berarti 75%, berarti 31 Desember 2020 jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Kemudian yang ketiga, pada 31 Desember 2020 di sini ada mencatat dividen. Untuk jurnal untuk dividennya adalah kelas 37.500 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Dapat 37.500-nya itu di mana? Kan di sini kan informasi tambahan nomor 2 itu kan ada mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Karena kepemilikan PT Nusantara ini 75%, berarti 50 juta dikali 75%, itulah dapat 37.500. Nah, berarti itu. Kemudian yang transaksi yang ketiga, situ kan penjualan PT Nusantara terdapat dilakukan PT Nusantara terdapat penjualan PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan 40 juta. Berarti keuntungan dari penjualan tersebut ada 60 juta, 100 juta dikurang 40 juta, ada 60 juta. Nah, hingga akhir periode 2020, presiden tersebut belum terjual. Oleh karena itu, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Nah, PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Untuk jurnal 31 Desember 2020, mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi 100 juta dikurang 40 juta, jadi jurnalnya adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta pada investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 60 juta. Baik, itu saja. Kemudian ini adalah perhitungan nilai aset neto bersih PT Andalas dan PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas aset neto tersebut. Yang bisa kalian lihat pada laporan 146 tabel 5.5 tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di sini ada saldo awalnya PT Nusantara 75% 900 juta, laba netonya 150 juta, dikurangi dividennya 37.500. Jadi saldo akhir untuk PT Nusantara ini ada 1.012.500. Kemudian dikurangi keuntungan belum terrealisasinya ada 60 juta. Jadi saldo akhir untuk PT Nusantara ini ada 952.500. Nah, kita tengok saldo akhir disesuaikan ini sama nggak dengan di neraca saldo di investasi pada PT Andalas? Sama. PT Andalas juga, PT Nusantara juga 952.500. Benar. Kemudian untuk kepentingan non pengendalinya 25%. Saldo awalnya 300 juta untuk kepentingan non pengendali dan laba netonya 50 juta. Kurang dividennya 12.500. Tapi dari mana 12.500 ini? Kan dia dikasih dividen nih. Pembagiannya untuk PT Nusantara 50 juta dikali 25%, itu adalah 12.500. Berarti saldo akhir untuk kepentingan non pengendali itu 330.500. Nah, untuk saham biasanya saldo awalnya 800 juta dan saldo akhirnya juga tetap 800 juta. Untuk saldo laba, saldo awalnya 800 juta ditambah laba neto 200 juta dikurang saldo dividennya 50 juta. Jadi saldo akhir dari keuntungan sahamnya ini 550 juta. Nah, jurnal eliminasinya yang dibuat itu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba pada debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas pada debit 90 juta, bagian laba kepentingan pengendali debit 50 juta, dan dividen diumumkan pada kredit 50 juta, investasi pada PT Andalas 952.500, dan
pada kredit. Kepentingan pengendali sebesar 330.500.000 itu dikredit juga. Jadi persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas itu belum terjual sampai akhir 2020. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi dan beban penjualan dan beban pokok penjualan itu terkait transaksi hulu itu harus dieliminasi. Keuntungan yang atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal yang dibuat adalah penjualan pada 100 juta di debit, pada beban pokok penjualan di kredit 40 juta dan persediaan di kredit 60 juta harus dieliminasi. Kemudian bisa kalian lihat di kertas kerja konsolidasi 2020 tabel 5.6. Di sini kita akan menyesuaikan laporan kertas kerja konsolidasi ini. Nah, untuk laporan laba rugi itu di penjualan ada kita mengeliminasi jurnal eliminasinya penjualan 100 juta. Kemudian beban pokok penjualannya di kredit ada 40 juta. Dan untuk bagian laba atas PT Andalas itu ada 90 juta. Jadi dan kemudian ada penghasilan kepentingan non pengendali itu ada 50 juta. Jadi konsolidasian untuk laporan laba rugi ini ada 690 juta. Kemudian untuk laporan perubahan saldo itu yang pertama ada laporan di jurnal eliminasinya tuh yang saldo awal labanya tuh 400 juta, kemudian dikurangi dividennya sebesar 50 juta. Jadi untuk konsolidasian laporan perubahan saldo itu ada 1.890 juta. 1.890 juta. Kemudian laporan posisi keuangannya di sini ada piutang usahanya di jurnal eliminasi dieliminasi 60 juta. Kemudian pada persediaannya itu ada 952.500.000. Jadi untuk konsolidasian laporan posisi keuangan itu ada 8.727.500. Kemudian untuk laporan posisi keuangan yang bagian aset ini ya tadi. Yang sekarang untuk bagian liabilitas dan ekuitasnya itu di jurnal eliminasinya di debit ada 800 juta dieliminasi, dan untuk utang untuk saham biasa 800 juta, kemudian saham saldo labanya 640 juta. Kemudian untuk kreditnya ada kepentingan non pengendali di kredit 330.500.000. Berarti konsolidasian untuk liabilitas ini 8.727.500 sama dengan total aset, dan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, jadinya ini balance. Ya, kemudian bisa dilihat untuk prosedur konsolidasi tahun keduanya tidak akan saya bahas, tapi bisa dilihat di buku di halaman 148, 149 ada tabel titik 5.7 nya, ada tabel 5.8 nya, itu bisa dibaca ya. Kemudian saya akan menjelaskan transaksi hilir penjualan persediaan. Kan tadi hulu, sekarang hilir entitas anak ke entitas induk. Nah, contohnya di 5.3 transaksi hilir penjualan persediaan. Bisa dilihat di halaman 151. Di situ tabel 5.9. Ada neraca saldonya. Selama tahun berjalan, PT Andalas ini memperoleh laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan dividen sebesar 50 juta. Rata saldo kedua perusahaan itu dapat dilihat untuk total debitnya PT Nusantara ada 12.927.500, 12 miliar 927.500.000. Dan untuk PT Andalas debit kreditnya adalah 3 miliar. Untuk jurnal eliminasi, nah, dalam penjualan PT Andalas itu terdapat penjualan pada PT Nusantara sebesar 80 juta yang dengan pokok penjualannya sebesar 50 juta. Sampai 31 Desember persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas sebelumnya belum sepenuhnya terjual.
Nah, untuk pencatatan prosedur konsolidasi tahun pertamanya, yaitu pada 1 Januari 2020 itu terdapat investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. Kemudian itu mencatat pembelian saham PT Andalas, itu kemudian tanggal 31 Desember 2020 ini mencatat bagian PT Nusantara atas laba netonya, yaitu 200 juta dikali 75% jadi 150 juta. Jurnalnya investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, pada kredit sebesar 150 juta. Kemudian 31 Desember 2020 yaitu mencatat dividennya 50 juta dikali 75% jadi 37 juta 500. Berarti kasnya adalah kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37 juta 500. Nah, di sini ada pembedanya kalau dari hulu dan hilir tadi. Pembedanya itu di jurnal yang dibuat PT Nusantara itu. Kalau tadi kan jurnalnya itu 4 juta kan sebenarnya. Kalau di sini 31 Desember 2020 itu jurnalnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 22 juta 500, pada investasi pada PT Andalas sebesar 22 juta 500. Dapat dari mana sih 22 juta 500-nya itu? Sini ini kan anggaran keuntungan dari penjualan tersebut kan, penjualan presiden PT Andalas kan ada 80 juta. Kemudian PT Andalas itu membukukan beban pokok sebesar 50 juta. Berarti sehingga keuntungan yang didapat dari penjualan dari PT Andalas ke PT Nusantara itu ada 30 juta. Jadi 30 juta ini dikali 75%, jadinya 22 juta 500. Kemudian bisa kalian lihat di tabel titik 5.10 jurnal eliminasi 2020. Situ ada saldo PT Nusantara untuk yang kepemilikan 75%. Saldo awalnya adalah 900 juta sama kayak tadi yang di hulu tadi, hulu. Laba netonya ada 150 juta. Kemudian ada dividennya sebesar 30 dikurangi dividen 37 juta 500. Saldo akhirnya ada 1 miliar 12 juta 500. Nah, keuntungan belum terrealisasinya tuh ada 22 juta 500. Kalau yang tadi kan yang transaksi hulu tuh keuntungan belum terrealisasinya ada 60 juta. Dari keuntungannya tuh hal sekarang ini keuntungan belum terrealisasinya tuh 7 juta 500. Jadi saldo akhir disesuaikannya tuh 990 juta. Ini pun sama dengan pada 900 saldo di investasi pada PT Andalas 990 juta. Kemudian untuk kepentingan pengendali 25%. Untuk saldo awalnya 300 juta, untuk laba netonya 50 juta, dikurangi dividennya 12 juta 500, jadi saldo akhirnya 33 juta 500. Dan keuntungan belum terrealisasinya 7 juta 500. Jadi saldo akhir disesuaikannya untuk kepentingan pengendali itu 330 juta. Kemudian ada yang berbeda lagi, saham biasanya tetap 800 juta. Untuk saldo akhirnya juga 800 juta. Saldo awal dan saldo akhir sama. Untuk saldo laba itu berarti dari kepentingan pengendali dan PT Nusantara itu 400, saldo awalnya 400 juta, laba netonya 200 juta, kemudian dikurangi dividen 50 juta, jadi saldo akhirnya 550 juta. Nah, jurnal eliminasinya untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awalnya PT Nusantara adalah saham biasa 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas di debit 127 juta 500. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendali 42 juta 500. Kemudian ada pada dividen diumumkan pada kredit 50 juta. Investasi pada PT Andalas di kredit 990 juta. Kepentingan non pengendali pada kredit 330 juta. Ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Nah, karena untuk persediaan yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas ini kan belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara itu
terkait transaksi tersebut harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi. Karena keuntungan tersebut belum terrealisasi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan sebesar 80 juta pada beban pokok penjualan di kredit 50 juta dan persediaan di kredit 30 juta. Ini dapat di penjualan 80 juta. Penjualan 80 juta kan di sini ada dalam soal kan. Kemudian kertas kerja konsolidasinya bisa kalian lihat di tabel 5.1 situ untuk jurnal eliminasinya, penjualan di debitnya 80 juta dieliminasi, kemudian untuk beban pokok penjualannya di kredit 50 juta, dan bagian laba atas PT Andalas dieliminasi di debit 120 juta 500. Kemudian ada penghasilan kepentingan pengendali di konsolidasi kredit, konsolidasinya ada 42 juta 500. Jadi yang bagian induk atas laba neto konsolidasinya itu ada 722 juta 500. Kemudian untuk saldo akhir laba untuk laporan laba rugi nih 1.927.500. Sini di saldo awal laba itu ada jurnal eliminasi 400 juta, kemudian dikurangi dividen jadi dieliminasi 50 juta. Kemudian pada laporan posisi keuangan itu ada persediaan 30 juta di kredit atau dieliminasi, dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 990 juta. Jadi total aset untuk laporan keuangannya dikonsolidasikan itu 8.757 juta 500. Untuk total liabilitas dan ekuitasnya di saham biasa itu ada di eliminasi 800 juta. Kemudian di kepentingan pengendali itu ada di kredit 330 juta. Jadi untuk total liabilitas dan ekuitasnya itu 875 juta 500. 8.757 juta 500. Jadi ini total aset dan liabilitas plus ekuitasnya sama ya. Jadi ini balance. Untuk tahun ketuanya juga bisa dilihat di halaman 154. Ada pencatatan 31 Desember 2021-nya ada investasi pada PT Andalas sebesar 157 juta 500 dan bagian laba pada PT Andalasnya sebesar 187 juta 500. Jadi dapat dari mana lah 187 juta 500-nya itu kan 257 dengan 250 juta dikali 75% dari soalnya ya, 250 juta jadi 187 juta 500. 31 Desember 2021-nya ada 100 juta. Ada kas pada investasi pada PT Andalas 75 juta. Itu dapat dari mana? Itu kan pencatatan dividen ya. Di satu dividennya tuh ada pengumuman 100 juta dikali 75% jadi 75 juta. Baik, bisa dilihat aja ya yang untuk tahun keduanya itu di tabel 5.12 perhitungannya. Itu ada saldo akhir PT Nusantaranya 1.147 juta 500 dan kepentingan non pengendalinya 352 juta 500. Bisa dilihat juga ada jurnal eliminasinya untuk saham biasa 800 juta di debit, saldo laba 550 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 210 juta di debit, dan bagian laba kepentingan non pengendali di debit 70 juta. Pada dividen diumumkan 100 juta di kredit, investasi pada PT Andalas di kredit 147 juta 500, kemudian kepentingan non pengendali 382 juta 500. Untuk jurnal eliminasi tambahannya itu adalah investasi pada PT Andalas 22 juta 500 di debit, kepentingan pengendali di debit 7 juta 500 pada beban pokok penjualan sebesar 30 juta. Bisa dilihat kertas kerja konsolidasinya di 5.13 situ. Jadi untuk konsolidasi laporan posisi keuangannya itu 9.375 juta. Bisa dibaca ya.
Lanjut saya ke transaksi penjualan jasa. Di sini langsung saja untuk eliminasi untuk per transaksi penjualan jasa tidak kompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Nah, dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Nah, contohnya di 5.4 dampak transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi. Contohnya PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra, PT Palapa Induk Samudra Anak. Pada tahun Desember 2020, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020. Sehingga sampai 31 Desember 2020 PTS belum membayar tagihan tersebut. Nah, atas transaksi tersebut PTP Palapa akan membuat jurnal sebagai berikut. Piutang usaha di debit 20 juta, pada pendapatan jasa di kredit 20 juta. Ini mencatat pemberian jasa perawatan mesin kepada PT Samudra. Kemudian PTS itu juga akan membuat jurnal sebagai berikut dengan mencatat beban perawatan mesinnya, itu beban perawatan di debit 20 juta pada utang usaha di kredit 20 juta. Nah, pendapatan jasa yang diakui oleh PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PTS. Sedangkan dari sisi PTS, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh oleh entitas hidup. Sehingga jurnal yang di entitas eliminasi yang dibuat adalah pendapatan jasa di debit 20 juta, beban perawatan di kredit 20 juta. Untuk mengeliminasi pendapatan jasa PTP dan beban perawatan. Pendapatan jasa kan saldo normalnya di kredit, karena kita mengeliminasi jadi di debit. Beban juga saldo normalnya adalah debit, karena kita mengeliminasi kita kreditkan. Nah, dari sudut pandang konsolidasian, PTP dan PTS merupakan satu kesatuan sehingga utang piutang di antara kedua perusahaan tersebut harus dieliminasi. Nah, jurnal eliminasinya adalah utang usaha di debit 20 juta pada piutang usaha di kredit sebesar 20 juta. Jadi, konsep kuncinya utang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak itu harus dieliminasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bab 5 ini, untuk transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan dan jasa. Apabila ada yang kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.